Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan analisis kasus yang bertema pemerintah masih menjamin vaksinasi serta pengobatan COVID-19 terkait dengan teori psikologi komunikasi. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Bilfil Alam Alfiuda, sebagai moderator. Lalu ada Fadlan Subrata yang akan menjelaskan stimulus respon. Lalu Muhammad Farhan yang akan mempresentasikan komunikasi politik. Lalu ada Esa Saripah yang akan mempresentasikan komunikasi persuasif. Serta ada Absari Ayu Chandra Ningtyas yang akan mempresentasikan komunikasi kelompok. Baik, yang pertama kronologi kasus. Walaupun kita sudah di tahap endemi, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menjelaskan bahwa pengobatan pasien COVID-19 dan biaya vaksinasi masih menjadi tanggungan pemerintah, dengan diharapkan masyarakat tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta kesadaran pada kesehatan diri sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa virus tersebut tidak bisa dimusnahkan, akan tetapi bisa kita cegah dengan melaksanakan vaksinasi serta vaksinasi secara berkala yang sudah ditentukan dosisnya dan menjaga selalu kesehatan tubuh. Baik, untuk stimulus respon yang pertama akan dipresentasikan oleh Fadlan Subrata. Dipersilakan. Stimulus respon adalah suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, stimulus respon adalah dasar pandangan bahwa perilaku itu, termasuk perilaku berbahasa, bermula dengan adanya stimulus dari rangsangan dan aksi yang segera menimbulkan respon, reaksi, gerak, dan balas. Menurut stimulus respon ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Analis kasus. Dari kasus yang terjadi, pemerintah tetap menjaminkan vaksinasi serta penanganan terkait COVID-19 kepada masyarakat walaupun Indonesia sudah masuk ke tahap endemi. Demi menciptakan masyarakat yang sehat karena virus ini tidak bisa dimusnahkan, dengan begini timbullah reaksi atau respon masyarakat untuk peduli dengan kesehatan mereka dan melakukan vaksinasi berkala yang sudah diterapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada komunikasi politik yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Farhan. Dipersilakan. Oke, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Menurut Gabriel Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Analisis kasus. Dalam penjelasan juru bicara Satgas COVID-19, di dalam konversi pers yang telah disiarkan ini bertujuan agar masyarakat melakukan fasilitas kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, yaitu vaksinasi COVID-19. Dan apabila terjangkit, langsung melakukan penanganan lebih lanjut dan dengan Satgas COVID-19 terdekat. Baik, selanjutnya ada komunikasi persuasif yang akan dipresentasikan oleh Esa Saripah. Dipersilakan. Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang. Menurut Erwin, komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang, hubungan aktivitas antar pembicara dan pendengar, di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengaran dan penglihatan. Analisis kasus. Dalam penjelasan juru bicara Satgas COVID-19 di dalam konferensi pers yang
telah disiarkan ini bertujuan agar masyarakat sadar akan kesehatan dan selalu menjaga serta mempertahankan imunitas tubuh. Bila tubuh sakit, secepatnya untuk ditangani dan diobati. Dan mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup bersih, serta olahraga dan minum multivitamin yang membantu dalam kekebalan tubuh dan melakukan vaksinasi agar apabila terjangkit tidak akan menimbulkan kasus kematian. Baik, selanjutnya ada komunikasi kelompok yang akan dipresentasikan oleh Apsari Ayu Chandraningtyas. Dipersilakan. Komunikasi kelompok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi, mengembangkan gagasan, atau memecahkan masalah baik secara formal maupun informal. Menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok merupakan salah satu jenis komunikasi yang terjadi dari beberapa individu dalam suatu kelompok seperti kegiatan sebuah rapat, pertemuan, konferensi, dan kegiatan lainnya. Analisis kasus. Di dalam konferensi pers ini juga pemerintah serta Satgas COVID-19 tetap menganjurkan pemakaian masker bila masyarakat sedang dalam keadaan kondisi yang tidak baik, dan masyarakat dihimbau tetap melakukan kebijakan serta anjuran yang telah dibuat saat pandemi untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di masa endemi ini. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, membangun pemahaman bersama, dan mempengaruhi perilaku, sikap, atau pandangan orang lain. Dan karena itu, komunikasi juga mencakup aspek stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, dan komunikasi kelompok. Dengan memahami pentingnya komunikasi yang efektif, individu dan kelompok dapat membangun hubungan yang kuat, memecahkan masalah, mempengaruhi perubahan positif, dan mencapai tujuan bersama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.